Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Salam sehat, salam semangat, jangan lupa bahagia. PJJ kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang recount text yang mengambil tema historical event. Karena dalam silabus Bahasa Inggris kelas 10 KD 3.7 recount text dengan fokus pada historical event. Oke. Sebelum kita masuk, Bu Yus akan jelaskan dulu what are recount text. Recount text is the text which tells or retells events that have happened in the past. You might write a recount about historical event, famous person, a special celebration, and a recipe or an experiment. Kita akan fokus pada historical event. Untuk famous person sudah banyak, misalnya tulisan tentang who is Albert Einstein, who is Bon Jovi. Kalau special celebration mungkin bisa dengan my trip to Australia or my beautiful holiday in Bali. Kalau sebuah resep, kalian membuat makanan baru, kemudian menceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana rasanya. Eksperimen juga begitu. Oke, apa sih tujuannya? Kenapa harus ada recount text? Beberapa sejarah, beberapa kejadian, ada yang diabadikan, ada yang lewat begitu saja, gitu ya. Nah, tujuannya apa? The purpose of historical recount or factual text is to retell a particular historical event and explain its significance using facts. Tujuan dari historical recount text, kita tadi sudah Bu Yus bilang bahwa akan fokus pada historical recount text, adalah menceritakan kembali sebuah kejadian, sebuah fakta sejarah yang tentu saja ditulisnya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Unlike personal recounts, the writer of historical recount does not need to be personally involved in the event they are writing about. Tidak seperti personal recount yang menceritakan tentang dirinya sendiri, penulis terlibat di dalam teksnya itu. Untuk historical event, tidak harus penulis itu terlibat. Bisa saja kakek kalian atau buyut kalian yang bercerita, kemudian kalian menceritakannya kembali dengan menggunakan historical event. Karena kakek buyut kalian adalah seorang veteran perang yang ikut sebuah pertempuran. Kalau di Surabaya yang terkenal adalah pertempuran arek-arek Surabaya. You might write a historical recount about a famous battle. Itu yang tadi Bu Yus bilang, pertempuran arek-arek Surabaya, pertempuran Ambarawa, gerbong maut, whatever, banyak sekali. Ya, kalian bisa lihat sejarah, buku sejarah ya. The Reign of Monarch, sebuah kejadian di kerajaan, revolusi kerajaan berubah menjadi negara biasa seperti itu ya. Itu disebut dengan historical recount. The development of an invention, pengembangan suatu penemuan baru, misalnya penemuan telepon, penemuan kereta api, penemuan pesawat, dan seterusnya. An event which changed society, sebuah kejadian yang merubah semua lini sosial. Seperti sekarang ini, belajar nggak lagi bertemu karena corona. Because of this pandemic, Bu Yus have to make this video for making you
for meeting you, for fulfill your needs, fulfill my needs as a teacher, to evaluate your process of learning. Gitu ya. Karena pandemi, Bu Yus harus bikin video ini sehingga kalian bisa lebih mudah lagi belajarnya di rumah, meskipun tidak bertemu dengan Bu Yus, gitu ya. Historical recounts ada generic structure-nya, susunan paragrafnya itu seperti apa. Orientation or background information itu berisi tentang what is the event, kapan, kejadiannya apa, kapan, dan di mana terjadinya. Ini biasanya ada di paragraf pembuka, paragraf pertama. Series of event in chronological order. Baru kemudian ceritanya tentang mendukung paragraf yang pertama tadi. Bisa 1 paragraf, bisa 2, bisa 3, bisa 10, bisa lebih. Ya. Kemudian kita masuk ke conclusion. Dengan terjadinya itu apa sih yang bisa kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya. Nah, kebetulan ini Bu Yus menemukan teks tentang pertempuran arek-arek Surabaya. Ada yang kenal siapa beliau? Oke, Bung Tomo. Ini adalah foto-foto yang diambil oleh wartawan pada saat pertempuran arek-arek Surabaya. Bagaimana para tentara, para arek-arek Surabaya langsung ambil senjata. Yang pernah jadi tentaranya Jepang, Kempetai, juga pakai bajunya, gitu ya. Padahal ya sebetulnya tidak pakai seragam pun tidak apa-apa, karena ya memang belum ada seragam waktu itu. Ini lihat bagaimana arek-arek Surabaya berjuang ya. Surabaya penuh kabut selama 2 hari. Selama 2 hari. Kemudian bagaimana ini mereka membangun barikade. Ya, ini tentara-tentaranya sekutu, gitu ya. Oke, mari kita baca salah satu contoh teksnya. The Battle of Arek Surabaya. Teksnya ini ada dalam bahasa Indonesia dan Bu Yus memberanikan diri untuk menerjemahkan. The Battle of Surabaya was fought between pro-independence Indonesian soldiers. Pertempuran di Surabaya adalah pertempuran antara tentara yang pro dengan kemerdekaan Indonesia and militia dan kelompok militer against melawan British and British Indian troops, tentara Inggris dan tentara India yang dibayar oleh Inggris as a part of the Indonesian National Revolution. Pertempuran ini merupakan bagian dari sejarah revolusi nasional bangsa Indonesia. Ini adalah orientasi paragraf awal. The peak of the battle was in November 1945. Pada bulan November. Kapan terjadinya? Puncaknya pada bulan November. Tapi sebelumnya sudah terjadi beberapa. The battle was the heaviest single battle of the revolution and became a national symbol of Indonesian resistance. Pertempuran ini adalah pertempuran tunggal yang paling berat dari sebuah revolusi di Indonesia, yang akhirnya menjadi simbol nasional betapa kegigihan bangsa Indonesia untuk tetap merdeka. Fighting broke out on 30th October after the British commander, Brigadier A.W.S. Malaby, was killed in a skirmish. Pertempurannya berawal pada tanggal 30 Oktober setelah komandan tentara Inggris, yaitu Brigadir Malaby, terbunuh di skirmish. Although the colonial forces largely captured the city in 3 days, meskipun tentara kolonial saat itu jumlahnya sangat besar, sudah menguasai kota selama 3 hari, the poorly armed Republicans fought for 3 weeks. Tentara Republik Indonesia yang senjatanya sangat-sangat miskin, sangat seadanya wis pokoknya saonoe, and 1,000 died as the population fled to the countryside. Dan ratusan orang meninggal
dan banyak sekali warga Surabaya yang ngungsi ke desa-desa terdekat. Jadi pada saat pertempuran ini, menurut cerita dari pelaku sejarah, kebetulan kakek saya itu adalah pelaku sejarah, benar-benar seadanya. Rakyat Indonesia menggunakan bambu runcing, bambu yang diserat gitu aja ya, dipotong, kemudian dikasih bisanya ular untuk supaya bisa membunuh, gitu ya. Mungkin tentara Belanda sangat takut dengan bambu runcing ya, kaget, nggak pernah lihat senjata semacam itu. Karena belum-belum mereka sudah membayangkan, wah aku kena kriwilan dan yo kerining, nek mlebu nang usus gitu ya. Gitu, oke. Nggak, ini anunya Buyus aja ya, maaf. The Battle of the Vents, mounted by the Indonesian, galvanized the nation in support of independence and help garner international attention. Pertempuran ini dan perlawanan ini memuncak, membuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dikenal di seluruh dunia, sanggup menarik perhatian dunia karena keinginannya untuk merdeka. For the Dutch, bagi bangsa Belanda, it removed any doubt that the Republic was not simply a gang of collaborators without popular support. Bagi Belanda, hal ini menggeser atau menghapus keraguan mereka bahwa Republik ini bukanlah terdiri dari orang-orang yang berkelompok geng-geng kriminal biasa. It also had the effect of convincing Britain that wisdom lay on the side of neutrality in the revolution. Within a few years, in fact, Britain would support the Republican cause in the United Nations. Nah, hal ini juga memberikan efek meyakinkan pihak Inggris bahwa kebijakan mereka harus berlaku netral dengan revolusi ini, karena beberapa tahun kemudian faktanya Inggris justru mendukung bangsa Republik Indonesia ini di PBB. Nah, ini 2 paragraf, isinya series of event. Considered a heroic effort of Indonesian, the battle helped galvanize Indonesia and international support for Indonesia independence. 10 November is celebrated annually as Heroes Days. Nah, berdasarkan pertempuran itulah bangsa Indonesia mendapatkan dukungan dari seluruh dunia internasional untuk mengakui iki lho Indonesia itu wis merdeka. Oleh karena itu, setiap 10 November kita merayakan Hari Pahlawan. Begitu anak-anak. Oke, thank you. Selamat mengerjakan LKBD Digital untuk KD 3.7 Recount Text Historical Event.